Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasikoja yang ada di rumah, yang Tuhan kasihi. Apa kabarnya jemaat KU1, KU2, KU3, KU4, cabang-cabang YSG, Bandung Selatan, dan SCC. Kali ini kembali kita mengikuti ibadah online. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar berikut ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan hidup bagi kami. Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan secara online. Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan hati kami. Engkau yang akan memberikan Tuhan Yesus hikmat kepada kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami. Berkati Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Pada minggu ini kita bisa sama-sama ibadah online Tuhan. Mari sekarang setiap kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur, kita mau memuji nama Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang benar yang kami sembah Tuhan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau terus melihat kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan dengan iman-Mu di hadapan Tuhan, katakan walau badai menerpa di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan
Mari duduk dalam hadirat Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari nyatakan pujian ini dari awal dengan imanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang pandang kami mulia Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Kau lakukan dalam hidup kami. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Oh, oh. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Tiada Bapa seperti-Mu Tuhan, tiada Allah selain Kau yang mengasihi kami. Tiada Bapa seperti-Mu.
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Tak seorang pun juga, seorang pun juga, seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Makasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Bethel Indonesia dan cabang-cabang yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk minggu yang kedua bulan Juni tahun 2020 ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk keluarga kami yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan di bulan keluarga ini. Biarlah ibadah kami pada hari ini memuliakan Engkau. Berkati seluruh keluarga yang mengambil bahagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam anugerah, kemuliaan, di dalam kuasa dari Bapa Sorgawi yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menyertai kami sampai pada pagi hari ini, dan kami akan beribadah kembali di dalam kemuliaan, berkat, dan anugerah Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sesuai dengan tema kita sepanjang bulan Juni ini, yaitu pentingnya pengajaran yang benar dalam keluarga Kristen. Saya mengambil ayat itu di dalam Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara boleh mempersiapkan Alkitab saudara, kita akan membacanya bersama-sama. Saudara siapkan alat-alat komunikasi yang bisa dipergunakan untuk membaca firman. Mari kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang pertama atau yang ke-1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia.
Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ayat yang keempat, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat yang kelima, Bapak Ibu boleh lihat. Dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak sekali pengajaran yang kita bisa tarik dari pembacaan kita ini. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesus sedang membuat begitu banyak mujizat, orang-orang sakit disembuhkan, maka di tengah-tengahnya ada juga orang Farisi. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, pengkritik orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, orang-orang yang tidak suka dengan hamba-hamba Tuhan, kritik ini biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena apa saudara? Di tengah-tengah situasi yang begitu luar biasa, di mana ada orang disembuhkan, ada orang diselamatkan, tapi ada orang juga yang tidak menyukai apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan di sini saudara, atau apa yang dipertanyakan oleh para orang Farisi tersebut, yaitu soal perceraian. Saya kira ini point of view banyak sekali keluarga Kristen. Harus dipusatkan ke sana. Jangan sampai peristiwa ini terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita perlu pengajaran yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, saya kasih pendahuluan Bapak Ibu Saudara. Peranan keluarga sangatlah penting di dalam keberadaan sebuah gereja untuk merencanakan adanya pendidikan atau pengajaran terhadap pertumbuhan jemaatnya dan membangun dirinya dalam kasih serta kepribadian yang Kristiani. Efesus 4 ayat 16. Gereja harus berinisiatif mendorong keluarga untuk memprioritaskan pentingnya pengajaran Kristen yang benar di dalam kehidupan keluarga. Gereja harus mempersiapkan program bagi jemaat yang akan menikah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya mencatat Menteri Koordinator bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan, yaitu Mahajir Effendi saudara, dia menjelaskan juga tentang perlunya bimbingan pranikah atau program premarital counseling. Biasanya bahasan tentang pernikahan selalu jadi trending topic di kalangan umur 20 sampai 30-an, dan gereja sebaiknya mempersiapkannya melalui program premarital counseling atau bimbingan pranikah. Sebenarnya pelatihan dan bimbingan pranikah ini tidak boleh dipandang remeh. Ini sangat penting. Bahkan pemerintah akan mengeluarkan sertifikat layak nikah setelah mengikuti bimbingan pranikah. Program ini diharapkan bisa menjadi bekal sebelum pemberkatan dan peneguhan nikah kudus terjadi di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Apa yang perlu kita pelajari? Nomor satu Bapak Ibu, pernikahan itu merupakan ketetapan Allah dalam membentuk keluarga. Bacaan kita tadi di ayat yang keempat dan 8. Frase firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Saat laki-laki, bahasa Ibraninya Adam, seorang diri saja, Allah menyatakan bahwa keadaan ini tidak baik. Jadi Allah memutuskan untuk menciptakan Eser Kenegdo, juga bahasa Ibrani, atau seorang penolong yang sesuai dengan atau sepadan dengan. Jelaslah bahwa Allah sendiri yang menetapkan bahwa pernikahan itu untuk membentuk keluarga dan memberkatinya. Kejadian 1 ayat 28. Jadi pernikahan itu bukan keinginan manusia, bukan keinginan seorang pemuda, bukan keinginan seorang pemudi, tapi memang ketetapan Allah. Oleh sebab itu tadi Yesus berkata, tidak boleh ada perceraian.
Sejak mulanya Tuhan tidak menyukai, Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak mengharapkan adanya perceraian. Meskipun pertanyaan itu saudara yang dilakukan oleh orang Farisi ingin menjebak Tuhan Yesus. Poin yang kedua saudara, suami istri merajut hubungan eksklusif dalam membangun keluarga atau rumah tangga. Dalam bacaan kita tadi di dalam ayat yang kelima dan keenam, hubungan yang eksklusif antara suami istri agar kesatuan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Anthropos me koriso. Kata Yunani diceraikan adalah koriso, artinya membagi, memisahkan, memecah belah, dan memotong. Ini tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu anthropos, ya, dalam bahasa Yunani itu ya, menuju kepada laki-laki dan perempuan. Jadi perceraian didahului terpisahnya atau terpecah belahnya hubungan antara suami istri yang eksklusif itu. Ya, padahal kitab Maleaki pasal 2 ayat 17 menyatakan dengan tegas, Yesus mengatakan, dengan tegas Allah menyatakan membenci perceraian. Jadi apapun yang saudara hadapi dalam rumah tangga, karena pasti akan ada masalah di sana, jangan sampai berujung dengan perceraian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting buat kita sekalian. Ini perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Poin yang ketiga saudara, pernikahan merupakan jalinan keintiman dua pribadi untuk membangun sebuah keluarga. Bacaan kita tadi dalam ayat 5 dan 6. Alkitab menyatakan seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Kejadian 2 ayat 24. Ya, kata meninggalkan dan bersatu adalah dua kata yang penting untuk dipahami. Kata Ibrani untuk meninggalkan adalah azab, yang berarti melonggarkan, melepaskan, dan meninggalkan secara total. Sedangkan kata bersatu adalah dabak, yang artinya mengikat, merekatkan, melekat, dan dilem. Saudara lihat itu lem itu mesti direkatkan antara dua bagian itu saudara, sehingga terjalin keintiman atau pelekatan dua pribadi yang terikat menjadi satu daging. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ini poin yang ketiga, bahwa jalinan keintiman dua pribadi antara pria dan wanita itu akan menjadi satu yang disebut satu daging, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat penting. Kata Yunani pros koletesetai, kata yang sama dipakai Paulus dalam Efesus 5 ayat 31. Efesus juga mengutip ayat itu tuh saudara ya. Yesus pun mengutip ayat tersebut. Berarti direkatkan, dikokohkan bersama, ditata bersama, dan diikatkan bersama, yang mengindikasikan tingkat kekuatan jalinan keintiman sebuah kedekatan dan perlekatan. Artinya jelas bahwa dalam pernikahan seorang pria menyatukan diri kepada istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, two in one saudara. Ya, ini pun Yesus mengutip dari Kejadian 2 ayat 24. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara, pernikahan merupakan komitmen suci yang terikat dalam keharmonisan kasih. Di dalam ayat yang kelima kita baca tadi, Allah sejak semula menetapkan bahwa pernikahan sebagai komitmen suci yang mengikat dalam keharmonisan kasih antara suami istri yang berbeda latar belakang dan berakhir ketika salah satu pasangan itu meninggal dunia. Boleh saudara baca dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai 3 atau 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Paulus menegaskan, saya bacakan ayatnya dari Roma pasal 7 ayat 2 saja. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Akan tetapi apabila suaminya mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya. Roma 7 ayat 2 tadi saudara. Jadi pernikahan merupakan komitmen suci. Tidak boleh dinodai dengan dosa. Tidak boleh ada perselingkuhan. Tidak boleh ada pria atau wanita lain dalam kehidupan masing-masing. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan melihat keluarga yang penuh dengan berkat Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang kelima Bapak Ibu Saudara. Sifat pernikahan Kristen adalah permanen dan monogami seumur hidup. Ya, menurut Alkitab, pernikahan bersifat monogami, yaitu realitas satu suami dan satu istri. Paulus berkata, baiklah setiap laki-laki, ini bentuk tunggal, mempunyai istrinya sendiri, juga tunggal Bapak Ibu. Setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 2 Bapak Ibu Saudara.
Ya, monogami bukan hanya ajaran perjanjian baru, tetapi juga sudah diajarkan sejak dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Bahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 22 saudara bisa menemukan itu. Monogami ada sejak dari mulanya ketika Allah menciptakan satu laki-laki dan memberikan dia hanya satu istri. Ya, ini sangat penting saudara. Ya, oleh sebab itu one husband, one wife. Tidak ada lagi yang lain. Bukan husband dalam jamak, saudara. Bukan juga wives dalam jamak. Tapi satu suami, satu istri. And then, ya, setelah itu, God bless you in your families. Karena Allah memberkati keluargamu, Allah memberkati kehidupanmu. Sampai engkau menghasilkan anak cucu yang luar biasa. Berkasa di bumi, karena orang tuanya orang yang takut akan Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada hari ini, selain 5 poin di atas yang telah saya coba menguraikan buat saudara sekalian, ada hal yang terakhir Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu bagaimana pentingnya pengajaran yang benar ini dalam kehidupan keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus adalah seperti saudara lihat ada ilustrasi roda kehidupan di sebelah kanan ini Bapak Ibu saudara, yaitu kehidupan kita harus berpusatkan pada Kristus. Bukan berpusatkan kepada keluarga saja, bukan berpusatkan kepada kekayaan, bukan berpusatkan kepada titel saudara, bukan juga tidak berpusatkan pada kehidupan hari-hari saudara, tetapi berpusatkan kepada Kristus. Keluarga yang berpusatkan pada Kristus. Jadi yang pertama kali saudara adalah saudara memiliki kehidupan doa yang konstan, konsisten. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kalau saudara lihat ilustrasi roda ini, saudara lihat yang pertama adalah kehidupan doa atau mesbah doa keluarga. Terus harus dilakukan secara konsisten dan konstan. Poin yang kedua adalah hidup bersekutu. Ada persekutuan yang reguler. Hari-hari ini dalam pandemik ini kita melakukannya setiap malam jam 8 sampai dengan jam 9. Ya, saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Begitu juga yang poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dalam firman. Seperti dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Saudara bisa baca ayat-ayat tersebut. Bagaimana kita harus merenungkan firman siang dan malam. Dan yang terakhir saudara, kita harus mempunyai kehidupan bersaksi yang konsisten juga. Pemberitaan Injil. Apakah kita mesti diam dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Tidak diam saudara. Bahkan disuruh saudara bisa melakukan penginjilan-penginjilan lewat sarana online. Saya percaya dengan konsistensi yang luar biasa ini, maka keluarga saudara, seperti firman Allah mengatakan di dalam Imamat 25 ayat 21, kesanalah Allah akan memerintahkan berkat. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 44 ayat 3, dia katakan di sana saudara ya, I will pour out my blessing on your descendants. Berkat-berkat kepada anak cucu saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa saudara untuk firman Tuhan yang telah saudara dengar, supaya firman itu tidak hanya saudara dengar, tapi saudara lakukan dalam hidup saudara sehari-hari. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa kami diciptakan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami diciptakan untuk keluarga yang monogami, karena itu adalah sifat kekristenan yang sangat esensial di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga-keluarga jemaat GBI Pasir Koja dan seluruh cabang-cabang, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, yang melihat firman-Mu ini pada pagi hari ini, agar supaya kami boleh kembali kepada suami, ke istri, anak-anak kami, bersatu di dalam satu keluarga yang utuh, harmonis, dan penuh karunia Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, dan biarlah kemuliaan sorga turun ke atas kami sekalian pada pagi hari ini. Dalam satu nama yang luar biasa, di berkat yang luar biasa, dari nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom saudara-saudara. Terima kasih. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Awal mula saya kemungkinan tertular penyakit COVID itu dari tanggal 17. Saya mendapat undangan yang ada di Setiabudi. Dan duduk di samping saya ada supplier dari Jakarta. Saya badannya sudah terasa tidak enak. Pulang kerja hari Senin, saya pulang lebih awal. Malamnya saya udah mulai batuk-batuk. Tanggal 24, saya udah agak enakan. Tapi keluarga menasehati saya untuk jangan kerja. Tapi dia tetap bersikeras untuk pergi kerja. Tapi sesampainya di kantor juga diperiksa, saya cek suhu tubuh. Dan Satpam bilang, Pak, suhu Bapak 37. Bapak sakit? Iya sakit, saya batuk-batuk. Saya nggak kuat sampai saya pulang siang hari itu. Besoknya hari Rabu, saya udah nggak masuk kerja. Siangnya saya sakit pinggang, dikira urat saya kejepit. Sore harinya, saya susah gerak. Sampai saya mau mandi, diseka sama istri saya. Karena saya udah nggak bisa gerak. Dan itu sakitnya malah tambah parah, tambah malam tambah parah. Sampai dia nggak bisa tidur. Bahkan untuk menggerakkan badannya aja dia nggak bisa. Sampai jam 1 malam, saya melihat hal itu, kita nggak bisa tidur. Nah hari itu ditambah saya diare sampai 6 kali. Dokter Yani spesialis syaraf, dia mendiagnosa kejang otot diakibatkan karena batuk yang terus-menerus, dan ternyata hasil ronsen tulang belakang juga hasilnya bagus. Tapi yang saya heran, setelah ototnya mereda, batuknya keluar lagi dan nafsu makan dia berkurang saat itu. Dr. Imelda menganjurkan saya untuk membawa suami saya ke Poliparu Boromius, dan akhirnya saya menemui dokter internis dengan dokter Denny. Ternyata dokter Denny mengatakan bahwa hasil ronsen suami saya, paru-parunya terdapat bintik-bintik di paru kirinya. Hasil labnya juga turun. Dokter Denny saat itu mengatakan kalau suami saya kemungkinan terpapar virus COVID-19 walaupun belum jelas. Tapi karena penuh, akhirnya pihak rumah sakit menyuruh isolasi mandiri di rumah. Tanggal 29 malam, saya nggak bisa tidur. Sampai 30 dini hari, saya tidak bisa tidur, gelisah. Pada saat saya baca renungan, ada nyamuk. Saya mau semprot, pakai baygon, disemprot. Saya hirup, dan dada saya terasa sakit sesak. Napas saya tidak bisa panjang, sakit, sampai lemes saya, sampai nggak kuat. Saat itu saya terperanjat, kaget, dan takut. Saat itu, kenapa? Kok bisa sesak? Karena selama ini nggak pernah kerasa sesak nafas. Lalu akhirnya saya putuskan jam 3 pagi, saya minta tolong Kevin lagi untuk mengantar ke Immanuel, ke rumah sakit terdekat. Di Immanuel, saya langsung ke IGD, kadar oksigen dia ternyata masih 95. Mereka bilang masih lumayan bagus, masih bisa pulang. Mereka sempat menolak, bahkan melempar suami saya untuk ke rumah sakit yang lain. Saat itu saya bersikeras, pokoknya saya minta saat itu untuk dicek lagi. Hasil ronsennya lama, dokternya nggak datang. Akhirnya ya udah saya foto sendiri, arahin ke lampu gitu, saya foto dan saya kirimkan ke dokter Jeffrey. Dan ternyata benar kata dokter Jeffrey, dia bilang, iya Fit, kemungkinan ini COVID-19. Saat itu saya baru tahu kalau suami saya masuk di ruang Rafidim dan seruangan dengan almarhum Ibu Maria. Tanggal 31 Maret, saya pertama kali di swab. Di swab itu dimasukkan seperti cotton bud ke dalam hidung, cotton bud yang cukup panjang ke dalam, sakit lumayan dan sampai keluar air mata. Setelah itu di swab juga yang dalam mulut. Dan jatuh pada tanggal 3 April. Saat itu saya diberitahu atas berpulangnya Ibu Maria Ciaya, pembimbing PA saya. Bisa dibayangkan saat itu suami saya pun ada di sana. Saya takut itu terjadi pada suami saya. Saya hanya minta kekuatan dari Tuhan. Siang harinya saya diberi kabar bahwa hasil swab suami saya tanggal 31, dan ternyata suami saya juga positif hasilnya dari swab itu. Dokter Agung dari Dokter Immanuel menyarankan tetap papi harus dibawa ke rumah sakit rujukan. Paginya saya sama Mami ngurusin dulu administrasi pertama di Immanuel, beresin semuanya biar papi bisa keluar dari Immanuel. Pada saat itu saya merasa takut banget karena RSAS itu kan
Seperti yang kalian tahu, udah banyak orang-orang positif di sana, dan itu sebagai rumah sakit rujukan gitu, yang banyak orang-orang yang udah terpapar virus corona gitu. Akhirnya saya ngurusin semua administrasi, kamar dan lain-lain, dan akhirnya puji Tuhan Papi bisa masuk gitu, nggak harus ngantri, dan Papi masuk di gedung Kemuning lantai 2. Tanggal 16 hari Kamis saya dipindah untuk isolasi mandiri di BPSDM. Di sana saya tempatnya lebih nyaman, lebih luas, kamar sendiri, tempat tidur lebih enak. Saya merasa bisa tidur, tapi kadang iblis tuh selalu mengintimidasi. Kadang-kala cemas suka datang kembali. Di saat kecemasan, saya selalu berdoa sama Tuhan, memuji nama Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Di situ saya merasakan kebebasan, lepas dari kecemasan. Puji Tuhan, saya bisa tidur dengan nyenyak di saat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bertiga disuruh sama Puskesmas Rahayu untuk melakukan tes swab juga, sama seperti Papi, karena kami dicurigai kami adalah OTG. Tanggal 27 Mei keluar hasil swab, dan puji Tuhan saat itu negatif keluar hasilnya. Tapi ternyata pas tanggal 30 Mei keluar hasil swab, dan ternyata hasilnya Tuhan izinkan untuk kembali positif. Anak saya Grace menangis. Ya berarti ulang tahun saya ke-17 ini juga Papi nggak ada gitu di rumah, nggak bisa ngerayain bareng-bareng. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma ya udah Tuhan, ini emang rencanamu. Hari Selasa tanggal 2 Juni saya di swab yang ke-9. Pada tanggal 5 Juni saya bersyukur hasilnya negatif, puji Tuhan. Dan pada tanggal 9 Juni saya di swab kembali. Hari itu saya memohon kepada dokter, bisa tidak kalau hasil swabnya itu bisa dicepatkan, karena saya ingin bisa menghadiri ulang tahun yang ke-17. Karena ulang tahun Kevin, ulang tahun istri saya nggak bisa hadir di situ. Sore-sore Mami itu bilang Mami mau pergi, mau beli kado Dede sekitar jam 6:30-an. Si Mami nelpon, katanya kok nanti tolong videoin ya Mami datang buat kenang-kenangan, ini mempersiapkan ulang tahun Grace gitu. Oh ya udah, saya siap-siap depan rumah, saya udah mulai ngerekam dari depan rumah dan sampai mobil datang gitu. Dan pada saat saya ngerekam, ya kira saya mau ambil bulu Grace kan dibilang. Oh my God! Dede dipanggil Riko, Dede panggil. Puji Tuhan, saya bisa berkumpul bersama-sama dengan anak dan istri saya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur saya bisa melewati kehidupan saya saat-saat kritis. Di saat-saat saya sakit 71 hari, saya tidak bersama-sama dengan anak dan istri saya. Itu semua bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih semuanya atas setiap doa, atas setiap support, dukungan apapun yang sudah diberikan kepada keluarga saya, baik dari pihak gereja, para gembala, untuk para tim medis, para dokter gereja kami, tim pengerja, untuk semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut ambil bagian di dalam dukungan doanya dan supportnya. Saya harap kesaksian saya bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang terkena COVID, bagi saudara-saudara yang mengalami masalah. Jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut. Tuhan selalu beserta dengan setiap anak-anak yang percaya kepada Dia. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat anak-anak yang mengandalkan Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Namun sebelum kita berdoa syafaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dan punya beban doa dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan saat ini atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa syafaat Tuhan untuk jemaat Gereja Pasir Koja 39 Bapa. Tuhan yang akan menolong Tuhan, memberkati Tuhan. Turunlah kiranya Tuhan, kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan di dalam kondisi saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Bapa yang saat ini Tuhan membutuhkan Tuhan kesembuhan. Engkau yang akan menjamah Tuhan. Kuasa bilur Yesus menyembuhkannya Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami kesusahan di dalam ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan jalan yang terbuka lebar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Bapa. Engkau yang akan memberkati gembala sidang kami Bapa. Para gembala-gembala kau ibadah Tuhan. Tuhan yang akan tolong Tuhan. Berkati, berikan hikmat pewahyuan Tuhan di dalam kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini, pandemi COVID-19. Tuhan yang akan tolong Tuhan. Biarlah turunlah pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberkati Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan. Engkau akan melalukan Tuhan penyakit ini Tuhan. Beri kekuatan bagi setiap orang Tuhan Yesus. Engkau yang akan tolong juga Tuhan di dalam masa krisis ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong Tuhan, memberkati Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Keadaan saat ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau beri kekuatan kepada mereka semua Tuhan di dalam menghadapi kondisi saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan. Kiranya Tuhan turun, beri hikmat. Berikan Tuhan Yesus pewahyuan Tuhan, agar mereka Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, boleh Tuhan Yesus menangani COVID-19 ini dan krisis ekonomi secara baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Pasir Koja dan cabang-cabang atau siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, sebelum kita tutup saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah berkat Tuhan turun ke atas saudara sekalian, rumah tangga saudara, kehidupan saudara. Bagi pemuda-pemudi yang merencanakan pernikahan, saudara perlu bimbingan nikah, pre-marital counseling dari GBI Pasir Koja. Mari kita mengangkat tangan sama-sama saudara, dan kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah yang diberkati Tuhan, tetaplah di rumahmu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus turun ke atas saudara pagi hari ini dan kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.